Yesus di sisiku, dengan Yesus di sampingku, dengan Yesus membimbing. Ya Tuhan, aku takkan pernah jatuh. amin. Haleluya. Firman-Mu bagaikan sulu yang menerangi kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Pegang setiap kami Tuhan. Benar ya. Kau menyelidik hati paling dalam. Kami rindu malam hari ini Tuhan memberkati kami. Amin. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, membuat kami boleh semakin mengerti bahwa Allah begitu mengasihi kami, begitu rindu kami boleh dekat, duduk, diam, menyembah-Mu Tuhan. Yesus. Itu kerinduan Tuhan pada kami. Ajar kami Tuhan dengan sepenuh hati malam hari ini mau datang di hadapan-Mu. Bersyukur hari demi hari Tuhan untuk berkat yang Kau beri. Bersyukur hari demi hari untuk kesehatan, kekuatan yang Kau beri. Bersyukur Tuhan untuk segala yang boleh terjadi atas kehidupan kami. Sampai hari ini kami boleh setia. Kami tahu semua karena Kau mau Tuhan menerima kami apa adanya, membimbing kami, meluruskan jalan-jalan pikiran setiap pribadi Tuhan. Terima kasih Kau memimpin Tuhan jam pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan kepada akhirnya. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan dimuliakan. Urapi hamba-Mu, setiap kami yang boleh mendengar kebenaran firman-Mu, kami akan melakukannya Tuhan. Sekali lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saudara penuh sukacita malam hari ini. Amin ya. Terlebih kita mau dengar kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara mengenai perintah yang baru. Kalau dalam kehidupan kita senang sekali hal-hal yang baru, suka sekali belajar hal yang baru, suka sekali kepada sesuatu yang baru, gitu ya. Apalagi kehidupan jasmani kita yang paling tidak barunya itu naik terus Bapak Ibu Saudara. Bukan masalahnya gitu ya, tapi ada sepeda baru, ada sepeda motor baru gitu ya, ada rumah baru gitu ya. Kita sukacita Bapak Ibu Saudara ya. Betul? Atau kita terima keluarga yang baru gitu ya. Atau banyak yang kita kerjakan yang baru dan itu berhasil gitu Bapak Ibu Saudara. Atau kita bekerja kepada hal yang baru gitu, perusahaan yang baru mau sekolah, baru mau lulus, baru gitu. Kita senang sekali hal yang baru Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini perintah yang baru. Yang namanya perintah mestinya dijalankan kalau kita sebagai orang percaya, anak Tuhan yang mengaku kita adalah pengikut Kristus gitu ya. Kristus yang kita teladani. Kalau ada perintah yang baru, sewajibnya atau selayaknya atau sebaiknya Bapak Ibu Saudara kita mau melakukan. Amin. Kita mau belajar ya perintah yang baru di Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 7
7 sampai yang ke-17. Saya rasa Bapak Ibu Saudara sudah membacanya, pernah menggumulinya gitu ya. Sebelum kita lihat, menurut Bapak Ibu Saudara, perintah yang baru itu apa? Sebelum dibaca ini, yang kita ingat, kira-kira apa perintah Tuhan yang baru? Kalau tidak ada jawab, kita baca gitu ya. Ada Bapak Ibu Saudara? Apa perintah yang baru? Hal yang baru yang kita sukai? Ada? Enggak ada? Atau ini nih? Bingung dengan pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara? Enggak ya? Apakah perintah yang baru Bapak Ibu Saudara? Ya sekilas lah kita lihat-lihat. Apa? Ya? Ya supaya jelas firman Tuhan kita baca aja Bapak Ibu Saudara. Bacanya bergiliran ya Bapak Ibu Saudara ya. Bergiliran itu saya 7, 8 gitu ya. Mas T 9 terus begitu ya sampai ayat yang ke-17. Yang kebagian bersyukur, yang belum kebagian menyimak Bapak Ibu Saudara ya. Perintah yang baru ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara lihat, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. 8. Juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesalan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. 13. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. 14. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Diulangi 14. Bu. 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16. Sebab semua itu ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta gangguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Itu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sudah jelas apa perintah barunya Bapak Ibu Saudara? Masih bingung. Apa Bapak Ibu Saudara?
Perintah barunya perintah lama. Lah itu yang buat bingung ini. Ya, perintah barunya itu perintah lama. Nah terus maksudnya apa ini? Ya, mengasihi saudaramu. Perintah barukah mengasihi saudara? Kita perintah lama, Bapak Ibu Saudara. Kenapa firman Tuhan menyatakan ini perintah baru? Saya ya bingung awalnya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Tadi saya menyinggung yang di awal. Kalau saya sekolah gitu ya, saya sekolah ada aturannya lama atau baru? Aturan sekolah lama atau baru? Lama. Ada murid baru masuk, dia melihat aturan yang lama itu hal yang baru atau yang lama? Yang baru. Jadi Rasul Yohanes ini menyatakan hal yang baru, tapi perintah lama, Bapak Ibu Saudara. Jadi seringkali kita mengesampingkan yang lama gitu ya. Tapi Yohanes katakan dan nyatakan hal yang baru, bukan berarti yang lama tidak berlaku, Bapak Ibu Saudara. Ini yang lama hanya dia menyatakan pada saat dia merasakan kasih daripada dia bergaul dengan Tuhan Yesus. Hari ini dia menyatakan dirinya supaya yang lain juga merasakan hal yang sama pada saat dia praktek dengan Tuhan Yesus. Begitu maksudnya. Jadi pada saat dia bergaul dengan Tuhan Yesus, diajar dengan Tuhan Yesus, dia mendapatkan perintah yang baru. Dan hari ini dia tulis kepada jemaat yang saat itu tidak bertemu langsung dengan Yesus adalah perintah baru. Apakah itu perintah baru? Identitas kita, Bapak Ibu Saudara, apa? KASIH gitu ya. Kasih. Jadi identitas kita hari ini diingatkan oleh Rasul Yohanes. Jelas. Kasih. Sekali lagi, kasih. Pada saat dia menulis ini, dia tahu betul bahwa saat dia menjadi murid Kristus, dia murid kesayangannya Kristus. Pada saat penyaliban itu, dia tidak membela Kristus. Sekali lagi, pada saat Yesus disalibkan, semua murid-murid Yesus tidak membela Yesus. Apakah dia tidak terima kasih Yesus? Apakah dia tidak tahu bahwa Yesus itu Allah yang benar, yang memang tidak berdosa, Bapak Ibu Saudara? Ternyata saat Yesus bangkit itulah benar-benar dia mengerti maksud Kristus, bahwa mengasihi Allah itu harus dinyatakan kepada sesamanya, mengasihi sesamanya, mengasihi sekitarnya. Jemaat mula-mula sedemikian rupa dibangun. Bapak Ibu Saudara, pada saat murid Tuhan Yesus itu 12, hari ini 2000 tahun lagi, 2000 tahun ini, tahun ke-2000 sekian ini, seluruh dunia sudah mengenal kasih Kristus abadi melalui 12 murid Yesus. Dan saat Yohanes menulis ini, dia rindu sekali, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi bagiannya dalam persekutuan itu menyatakan
kasih. Merasakan sendiri yang dulunya Yohanes dekat sama Tuhan, mengerti kasih Tuhan, menyatakan kasih Tuhan. Hari ini kerinduan Yohanes kepada jemaat saat itu adalah dia yang Yesus itu benar-benar diwartakan oleh saudara-saudaranya, dirasakan kasihnya dan dinyatakan kepada saudaranya. Sehingga ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang, sampai hari ini. Jadi perintah Tuhan, perintah yang baru itu apa? Mengasihi saudara. Mudah apa gampang Bapak Ibu Saudara? Mengasihi saudara sulit. Mudah, kadang mudah gitu ya, kadang enggak. Kenapa firman Tuhan mengingatkan kita untuk ini? Karena ini gambarnya orang percaya. Orang percaya dikenal sebagai orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Yang dikenal sebagai orang percaya itu sama dengan kasih, Bapak Ibu Saudara. Di zaman yang modern sekarang, apakah masih ada kasih yang sedemikian? Kasih yang diinginkan Tuhan, kasih yang dari Tuhan itu kepada kita, atau kepada murid-murid Tuhan, atau kepada murid-muridnya murid Tuhan, itu dinyatakan sampai hari ini melalui kita. Pertanyaannya, mudah kita mengasihi? Mudah kita dikasihi, Bapak Ibu Saudara. Ya, milih mengasihi atau dikasihi? Dikasihi kalau boleh milih, betul ya? Dikasihi terus gitu. Hah? Disayang terus gitu ya. Ditinggikan terus gitu ya. Dibuat yang lebih baik terus. Lebih milih dikasihi atau mengasihi, Bapak Ibu Saudara? Secara manusia kita pilih yang dikasihi gitu. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ayo mengasihi dari yang terdekat, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita boleh pikirkan, kita boleh renungkan suam-suam buku, maka kita yang dimuntahkan dulu, Bapak Ibu Saudara. Mau pilih gelap atau terang? Nggak boleh remang-remang ini. Kalau terang berarti hidup dalam mengasihi. Mengasihi gak mudah, Bapak Ibu Saudara. Kita selalu tunggu dikasihi. Coba persekutuan kita ini, Gereja Isa Al-Masih Tengger Pandangan. Saudara bisa bayangkan kalau semua ini mengasihi satu dengan yang lain. Hari ini kursinya ada yang kosong enggak? Gak ada ya. Berarti kita tidak lulus, Bapak Ibu Saudara. Betul? Betul ya? Sekali lagi, kalau kita mengikuti perintah Tuhan, kita hidup dalam kasih, kita mengasihi serius saudara kita yang dekat aja gitu. Kira-kira ini penuh apa enggak? Dampaknya ada, Bapak Ibu Saudara. Ada kan? Saya kalau di sini itu apa? Maunya dikasihi dulu, baru saya mengasihi. Maka itu kalau Bapak Ibu Saudara baca, itulah keinginan dunia. Dunia selalu seperti ini berbuatnya, Bapak Ibu Saudara. Hal yang baik selalu saya terima dulu, baru saya mau balas yang baik. Kalau ngikut caranya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak seperti itu. Bahkan Yohanes katakan apa ini? Perintah yang baru. Apa perintah yang baru? Hidup dalam kasih.
Apa itu kasih? Terang, Bapak Ibu Saudara yang dibahas di sini. Kasih itu tidak tinggal dalam kegelapan. Kasih itu menyinari kegelapan. Kasih itu membuat terang. Kasih itu jelas, Bapak Ibu Saudara, tidak remang-remang. Saya yakin Bapak Ibu Saudara banyak belajar mengenai kasih. Kata Rasul Paulus, kalau kita tidak hidup dalam kasih ya seperti apa itu, tong kosong nyaring bunyinya, teng gitu ya. Apalagi itu ciri kita orang percaya. Coba pandang Bapak Ibu Saudara, kanan kiri, muka belakang, apakah ada gambar Yesus gitu? Halo? Atau ada yang kita benci di sini? Hah? Saya sudah lama gak disapa ini gitu Saudara. Gak mau kan? Tapi kalau ada benci, firman Tuhan yang nyatakan, bukan saya loh ini. Apa? Kalau kamu benci apa kata firman Tuhan? Kamu hidup dalam kegelapan. Yang sakit, yang dibenci atau yang membenci? Dua-duanya sakit, kan gitu. Kalau mengasihi, yang sukacita, yang mengasihi atau yang dikasihi? Dua-duanya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau hidup dalam kasih, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya yakin sudah akan lebih panjang umur gitu ya. Akan lebih sukacita. Panjang umur bukan ini karena Tuhan sudah tetapkan, paling tidak ya toh, ya enggak sakit-sakit lah gitu. Walaupun tetap sakit, tapi yo enggak sampai teman-teman lah. Kenapa? Ya, karena kita hidup dalam kasih gitu. Enggak ada kebencian Bapak Ibu Saudara. Mau hidup dalam kasih atau hidup dalam kegelapan? Mau mengasihi atau membenci? Kalau milih gitu enak ya kan? Wah itu. Padahal Rasul Yohanes nyatakan ini, kalau kamu tidak praktek mengenai berita baru ini, kamu hidup dalam kegelapan sampai sekarang. Kalau kita tidak praktek kasih itu, berarti kita hidup dalam kegelapan sampai hari ini. Amin. Ya, semoga ini. Berarti kalau amin, kita hidup dalam terang ya. Kalau terang jelas. Kalau jelas itu mengasihi. Amin. Siapa yang mau memulai? Katakan saya gitu. Siapa yang mau mulai mengasihi? Saya. Serius Bapak Ibu Saudara? Bangku yang kosong akan penuh Bapak Ibu Saudara ya. Karena saya yakin kalau kita peduli, kita empati gitu saja di dunia ini, tidak usah dengan kasihnya Kristus yang mengalir. Ada banyak yang datang dah, ada banyak yang dekat sama kita dah. Ya, Bunda Teresia dalam menyatakan ini, dia tidak banyak ngomong, dia tidak banyak cerita, tapi dia mengasihi. Hari ini tidak ada yang mencerca dia. Melayani dengan sepenuh hati, mengasihi dengan sepenuh hati, mengawali, tidak menunggu. Biasanya kalau kita senang menunggu, kamu dulu baru saya, ya? Dia dulu baru saya, betul Bapak Ibu Saudara? Nanti kalau sudah dikasih, bingung bales ini gitu ya. Tapi karena kasih enggak, karena memang sungkan gitu. Ini enggak tulus Bapak Ibu Saudara. Maka kita mau belajar mengasihi seperti halnya siapa? Kristus, teladannya. Jadi ayat sebelumnya itu yang pasal 2, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tujuan kita mengasihi adalah sama dengan
yang dilakukan Kristus. Tujuan kita mengasihi sama dengan yang dilakukan Kristus. Sekarang dengan kehidupan kita, Tuhan Yesus itu tersenyum apa menangis kembali, Bapak Ibu Saudara, dengan saya atau dengan saudara? Dia sering mengatakan, ya kamu hamba yang setia, atau kamu masih sering mengecewakan. Itu bisa ditutupi kalau kita hidup dalam kebenaran. Apa? Nyatakan kasih itu kepada sesama. Mudah, tidak ada yang mudah Bapak Ibu Saudara. Dari kita lahir sampai hari ini nggak ada yang mudah, betul ya? Saat kita lahir ke dunia, ya kita nangis. Yang besuki kita atau orang tua kita tertawa-tertawa, Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Menderita. Kenapa? Pada saat di rahim ibu, seorang anak ini dikasih makan penuh dalam kehangatan, dalam dekapan. Wis tidak pernah butuh sesuatu di luar rahim itu. Begitu dia diputus keluar, dia merasakan sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak mengenakan dia. Kalau lapar sekarang harus minta, Bapak Ibu Saudara. Pada saat di rahim, kalau lapar bicara enggak, dapat terus itu kan gitu. Yang lain tertawa. Pada saat kita tidak ada, yang lain nangis, Bapak Ibu Saudara. Kita bersuka cita. Kenapa? Ini janji Tuhan kan? Hidup di dalam Kristus pasti selamat. Jauh lebih menderita yang masih di dunia ini gitu. Tapi syaratnya apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, Tuhan yang milik kita itu syaratnya. Memang kita hidup dalam Kristus, tapi betul enggak Tuhan itu kenal saudara? Betul enggak kita ini dikenal oleh Tuhan? Cara Tuhan mengenal itu apa? Hidup dalam kasih-Nya. Transferkan kasih-Nya kepada sesama. Itu aja yang hari ini Tuhan ingatkan sebagai apa? Perintah yang baru. Ya, saya bersyukur hari ini semua mau belajar hidup dalam kasih. Apa kita bisa? Nah, yang memampukan kita Tuhan Yesus, yang lebih dulu mengasihi kita. Maka itu kita terus berpadanan, terus menyembah Dia, terus hidup di dalam Dia, terus pegang tangan Tuhan, atau Tuhan yang pegang tangan kita, sehingga kita mampu mengasihi saudara-saudara kita, baik yang sudah percaya Bapak Ibu Saudara ataupun yang masih belum percaya. Kalau benci berarti hidup kita dalam kegelapan. Sampai hari ini loh Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita tidak merasa gitu ya. Hari ini kita mau koreksi diri kita supaya kita benar-benar dimampukan itu mengerti, supaya kita tidak hidup dalam kegelapan. Maka hiduplah dalam kasih. Nyatakan itu lewat tindakan kita. Mau ya Bapak Ibu Saudara ya? Ini firman Tuhan, saya rasa mau tidak mau ya harus mau gitu ya. Ayat 12, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Ini disebutkan, hai anak-anak gitu ya. Disebutkan lagi, hai bapak-bapak. Disebutkan lagi, hai yang muda, yang kuat. Mesti kamu mengenal Allah yang benar. Melalui siapa? Tuhan Yesus Kristus. Melalui siapa? Melalui kasih-Nya Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ke dunia ini? Hanya satu, Dia mau melakukan kehendak Bapa. Dia mau mengasihi Bapaknya. Dia mau mengasihi benar-benar apa yang menjadi tugas mulia Dia untuk menebus kita.
Nggak ada fokus lain Bapak Ibu Saudara. Dia yang dari tempat yang tertinggi, yang paling mulia, turun ke dunia menjadi yang paling hina, sampai disalib, mati, bangkit bagi saudara dan saya. Satu tujuannya, mengasihi dunia ini, mengasihi kita, mengasihi saudara, mengasihi saya. Anak-anak, bapak-bapak yang muda, ibu-ibu kok gak disebut, padahal banyak ibu-ibu, termasuk bapak-bapak ya, Bapak Ibu Saudara ya. Maksudnya bapak-bapak itu yang dituakan, yang tua. Anak-anak itu yang masih remaja, yang muda, yang sudah kuat untuk melakukan pekerjaan dalam dunia ini, yang kuat mengalahkan yang jahat. Bapak-bapak dia lebih mengenal, lebih lama. Anak-anak yang baru mengenal Tuhan, yang muda berjalan terus dengan penuh konsisten untuk lebih lagi mengalahkan yang jahat. Yang jahat adalah kehidupan lama kita Bapak Ibu Saudara, keinginan daging kita. Nanti kita akan baca sampai 14, lalu kita akan lihat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, apa itu yang dikatakan dunia? Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, apa itu? Keinginan daging. Itu Bapak Ibu Saudara, mengasihi dunia adalah mengasihi keinginan daging kita. Dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Nah, kenapa kita hidup di dunia tapi kita tidak boleh mengasihi dunia? Karena dunia tidak berasal dari Allah, betul kan? Yang menciptakan siapa? Yang membuat alam semesta siapa? Kok tidak berasal dari Allah? Maksudnya adalah keinginannya Bapak Ibu Saudara. Keinginan daging ini selalu bertentangan dengan roh. Maka Yohanes nyatakan benar, kalau keinginanmu itu mengasihi, kamu sudah hidup dalam roh. Kalau keinginanmu itu tidak membenci saudaramu, kamu sudah hidup dalam roh. Kita diingatkan bahwa hari ini kehidupan daging telah nyata. Apa itu? Iri hati gitu ya, kecemaran, membenci saudara, ya, sirik, macam-macam keinginan daging Bapak Ibu Saudara, yang tak membuat kita dekat kepada Tuhan. Itu keinginan daging. Nah, keinginan roh adalah keinginan yang membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Yaitu apa? Hidup dalam firman Tuhan. Perintah yang baru jelas kita harus hidup dalam firman Tuhan. Tapi yang hari ini diminta oleh Yohanes adalah praktekkan kasih. Tanda orang percaya adalah kasih Bapak Ibu Saudara. Orang buta bisa melihat kasih. Orang tuli bisa mendengar kasih. Orang bisu juga bisa mengatakan kenapa, karena kita hidup dalam kasih. Semua bisa dirasakan, semua akan bisa berdampak jika anak-anak Tuhan hari ini betul-betul bangkit, betul-betul mau, betul-betul rindu menyatakan kasih Tuhan itu. Ini loh kasih yang tulus, ini loh kasih yang murni, selalu mau memberi yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Keinginan dunia adalah keinginan daging. Itu yang bertentangan dengan kasih Kristus
Yang membuat kita jauh daripada Tuhan itu keinginan daging, Bapak Ibu Saudara. Kalau keinginan roh membuat dekat sama Tuhan, membuat kita mengerti, mengenal sama Tuhan, membuat kasih-Nya itu terpancar dalam hati kita. Kenapa? Ya, itu Kristus yang terus memperbaiki, yang terus membina, yang membimbing kita. Lalu mata juga. Lah kok iso mata ini? Apa tadi? Keinginan mata juga dunia. Lah kaki mata semua lah. Karena melalui mata ini loh, keinginanmu itu tambah dibuahi. Melalui mata ini loh, keinginan daging itu tambah hidup, Bapak Ibu Saudara. Maka itu Tuhan minta, keinginan matamu secara rohani adalah kamu semakin dekat dengan kasih-Nya, mencerminkan kemurahannya. Dan yang ketiga, keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa. Yang paling seneng disanjung, yang paling seneng menyanjung diri, sudah ada contohnya. Siapa yang mau menyamai Allah? Iblis. Yang angkuh adalah lawannya Tuhan Yesus, iblis. Kenapa? Dia ingin sama dengan Sang Pencipta. Dia ingin disembah. Ada keangkuhan. Begitu semua apa katanya dia, begitu semua dalam pujian itu apa katanya ciptaan. Hari itu dia ngomong, kalau tidak ada saya, tidak ada sing nyembah Tuhan. Maka itu sebelum itu harus sembah saya dulu. Keangkuhan Bapak Ibu Saudara, dia sudah beri teladan. Tapi Tuhan Yesus sudah nyatakan diri dari tempat yang tertinggi hingga yang paling rendah, kerendahan hati. Maka musuh utama adalah keinginan daging, keangkuhan, kesombongan. Maka yang Tuhan rindukan adalah kita mesti lebih ngerti apa yang dimau oleh Tuhan Yesus. Itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang terakhir, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia sementara. Hal yang juga kita mesti tahu, dunia ini akan lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap itu selama-lamanya. Bukankah itu keinginan kita Bapak Ibu Saudara? Tapi firman Tuhan hari ini nyatakan apa? Bahwa kita harus hidup dalam kasih, tak membenci. Kasih ada dampaknya Bapak Ibu Saudara, bisa dirasakan. Kalau selama kita melayani Tuhan, selama kita hidup di dalam Tuhan, saudara tidak belajar mengasihi, saudara masih dalam kegelapan sampai hari ini. Maka itu kita mau berubah, minta Tuhan menyelidiki hati kita paling dalam, supaya sungguh Kristus nyata dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan. Seperti Yesus, itu saja yang kupinta dalam jalanku sampai ke surga. Aku mau seperti-Mu Yesus. Dengan serius Bapak Ibu Saudara minta kepada Tuhan, kami angkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kalau firman-Mu boleh dinyatakan malam hari, kami yang sudah lupa, kami yang sudah tidak melakukan, atau kadang kami melakukan dan kami berharap yang lebih dari orang lain. Ampuni kami Tuhan. Kami mau seperti-Mu, tertuju kepada perintah Bapa, mengasihi dunia ini dengan ketulusan, dengan dampak yang luar biasa sampai dunia ini mengenal Engkau Tuhan. Seperti-Mu kami mau Tuhan.
Amin. Seperti Yesus itu jauh indah dalam jalan Tuhan. Itu janji-Mu kepada kami. Jalan kami Tuhan sudah tentukan untuk ke surga. Kami saya mau beri yang terbaik bagi-Mu semasa kami hidup di dunia ini Tuhan. Seperti Yesus. Dengan perlahan Bapak Ibu saudara kami berdiri. Seperti-Mu Tuhan. Tegap setiap kami. Tuhan, kami merasakan kasih-Mu. Dalam jalan kami di dunia ini, biarlah tetap tertuju kepada salib itu sampai surga bertemu dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Seperti Yesus. Musik dengan perlahan Bapak Ibu saudara berdoa. Kasih yang selama ini suam Tuhan. Kasih yang selama ini selalu menantikan orang lain yang memberi lebih dulu. Kami mau ubah. Kami mau lebih mengasihi terlebih dulu Tuhan. Kami lebih melayani terlebih dulu Tuhan. Kami lebih mau menyeka kaki-Mu terlebih dulu Tuhan. Kami lebih mau dulu merendahkan hati kami, diri kami kepada-Mu, menyatakan iman kami melalui perbuatan kami mengasihi dunia ini Tuhan, mengasihi saudara-saudara, mengasihi keluarga kami. Kami doakan mereka malam hari ini. Kami yang sering membenci, kami yang sering kurang menghiraukan, kami yang sering kurang peduli Tuhan, sentuh hati kami Tuhan. Saya mau seperti-Mu, sehingga orang lain melihat kami, keluarga kami, saudara kami, adik-adik kami, orang tua kami, melihat Kristus yang nyata atas kami. Kami tidak mau melanggar perintah-Mu Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam kegelapan. Kami mau hidup dalam terang, bercahaya, bercahaya Tuhan. Seperti Yesus, seperti Yesus. Tuhan, ini kami. Terima kasih jatuh bintang hanya itu seperti-Mu dalam
apabila kami mengklaim hidup kami adalah sebagai anak-anak-Mu, maka biarlah kami, Tuhan, hidup sama seperti Engkau. Amin. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam Engkau, hidup dalam terang. Terima kasih. Namun Tuhan, kami sadar bahwa kami berada dalam dunia yang gelap. Ya. Namun kami percaya terang Tuhan menyinari hati kami. Amin. Memampukan kami untuk mengasihi. Terima kasih. Memampukan kami untuk belajar terus-menerus memurnikan hati kami. Sehingga kami dapat Tuhan menjalani hidup kami dengan mengasihi seperti Yesus yang telah mengasihi kami secara total. Terima kasih Tuhan. Kami sadar Tuhan, seringkali kami mengasihi dengan tidak total. Kami mengasihi dengan memandang bulu. Kami mengasihi dengan pilih kasih. Ya. Berbeda dengan Engkau ya Tuhan. Dengan begitu kami tetap memohon Tuhan terus menuntun kami, membimbing kami, jalan hidup kami sampai kami ke surga bertemu dengan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami yang ada dalam dunia yang merupakan setru Engkau ini ya Tuhan. Karena kami percaya bimbingan-Mu atas hidup kami. Amin. Mau memberkati hamba-Mu Bapak Diakon Budianto yang boleh membagikan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan berkati, Tuhan pakai dalam pekerjaan Tuhan di gereja-Mu Isa Al-Masih Surabaya ini ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan, yaitu berkat yang bertahan sampai hidup yang kekal. Amin. Yaitu firman Tuhan Ya. hidup di dalam hati kami dan menuntun kami sampai kepada surga bertemu dengan Tuhan Yesus Terima Kristus. kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kembali suara Tuhan melalui hambanya Diakon Budianto. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanannya Diakon Budianto dalam segala usaha dan pekerjaan.